Oh ini sobat hunter. Nah. Nah. Halo, assalamualaikum sahabat hunter, jumpa lagi dengan saya Arya dari Metal Detektor Indonesia. Dan hari ini di video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mencari logam, mencari tahu ada logam apa di pantai wisata yang saya kunjungi sekarang ini di belakang saya. Pantai ini biasanya sangat ramai pengunjung saat hari libur atau hari-hari besar sobat hunter. Dan kebetulan hari ini karena bukan hari libur jadi sepi pengunjung. Dan kebetulan ini beberapa hari ini memang lagi musim tidak ada surut air, tidak surut jauh airnya, jadi banyak airnya sobat hunter. Maksudnya pasang. Jadi mungkin saya nanti akan coba turun ke air untuk melakukan pendeteksian di bagian tengahnya yang biasa menjadi lokasi wisatawan berenang. So ikuti terus sampai selesai, kira-kira logam apa nanti yang akan saya temukan dengan alat metal detektor di bawah air di tempat orang biasanya pengunjung berenang. Dan metal detektor yang saya gunakan hari ini akan saya gunakan adalah Minlab Equinox 800. Oke, mungkin saya akan mempersiapkan alatnya dulu dan ikuti terus sampai selesai, karena seperti biasa di akhir video nanti akan saya review logam apa saja yang berhasil terselamatkan hari ini di pantai wisata ini. Nah ini sobat hunter, ini pantainya mulai surut. Ini alat sudah saya siapkan. Dan mohon maaf karena saya menggunakan handset pakai wireless modul, karena ini berombak airnya, jadi kurang pendengaran saya agak terganggu biasanya kalau nggak pakai handset. Jadi ini sengaja saya pakai handset, jadi teman-teman yang ingin tahu apa saja yang saya temukan bisa lihat aja saat saya menggali sesuatu. Nanti saya ceritakan itu apa dan benda itu yang ditemukannya. Oke, kita mulai pendeteksiannya. Saya menggunakan Minlab Equinox 800 dengan mode Beach 1 dan sensitif 24, sengaja biar sensitif ke benda kecil tapi berisik sobat hunter. Apalagi di air gini, harus terbiasa telinga nih. Biasanya di sini karena ini titik tempat berkumpulnya pengunjung. Semoga ada sesuatu yang bisa kita temukan. Airnya masih mendorong-dorong karena belum surut total, atau emang totalnya ini karena musim ponda namanya. Jadi surutnya nggak jauh sobat. Kesininya agak dangkal sepertinya sobat hunter, karena banyak karang-karang yang agak terlihat. Jadi kalau seandainya ini ada suara target, jika ada logamnya pun bisa terdetek. Tuh kan, sendok lagi sobat hunter. Waduh, ini mas sudah melengkung seperti ini. Wah, cari harta karun malah dapat sendok ini. Oke, kita amankan sekalian membersihkan pantai. Ini berarti pantas tadi ada tuh, ini ada suara juga. Dan ID-nya ID masuk. Oh, pantas ini kena ke batu sobat hunter. Kena ke bebatuan. Di bawah ada suara, cuman takutnya ada yang sudah naik. Nggak ada. ID-nya solid. Dan ini ternyata satu sekopan, sebelah sini ini karang. Tuh kan, ternyata ini sudah tergali mungkin tadi. Ini koin pertama yang saya temukan. Koin berapa ini? Sudah hijau begini. Koin Rp25 ternyata sobat hunter. Nah, cuman sudah kurang terlihat. Koin Selawe. Oke, kita amankan. Disambut koin, berarti ini terdetek logam-logam beratnya, karena ini sampai ke karang-karangnya sobat hunter.
Dan ini ada satu nada di sini, samar-samar. Batu. Hilang suaranya. Ini biasanya benda-benda kecil. Oh, ini sobat hunter. Nah, ternyata ini sobat hunter gelang. Aduh, dikirain berbahan apa merah sobat hunter. Mungkin yang renang anak-anak terjatuh. Dan ini bahannya sepertinya, nanti saya cuci dulu. Merah-merah begini, sepertinya tembaga atau sepuhan apa, tapi bukan emas, karena emas bisa aja hitam, tapi bukan seperti ini hitamnya. Kalau emas kadar rendah bisa aja hitam, karena ini ada kuning-kuningnya juga. Ini sepuhan sepertinya, tembaga. Oke, kita amankan. Luar biasa, ternyata terdeteksi juga logam-logam beratnya sobat hunter. Cuman ini yang bikin agak kacau adalah ombak. Ombak ini ketika hantamannya seperti ini nih, ini ada nada jadinya ke alatnya. Jadi sangat harus fokus. Nah, ombak-ombak datang gini tuh ada nada jadinya di pendengaran kita, saya. Ini saya coba ke tengah, kita cari tahu. Siapa tahu di tengah ada sesuatu yang bisa kita temukan. Ini ada satu suara juga. Aduh, ombaknya bikin apakah itu? Ombaknya bikin gak tenang. Biasanya walaupun dalam, asal tidak berombak itu lebih enak. Tapi kalau berombak begini jadi terganggu konsentrasi sobat. Ternyata ini yang terdeteksi. Mana barusan? Nah, uang sobat hunter. Uang lagi. Aduh, ini yang 50 rupiahnya. Tadi dapat 25 rupiah, dan ini 50 rupiah 1971. Ini logam berat masuknya. Berarti jika ada logam-logam berat lainnya pun semoga bisa kita temukan. Ini karena langsung ke karang juga. Dan saya dapat ini sobat hunter. Apa ini? Oke, kita amankan.
Nah Sobat Hunter, saya sudah sampai ke ujung sini. Dan tadi sudah muter ke bagian tengah situ, sampai ke bagian sininya juga, serta ke pinggirnya sudah saya explore. Dan banyak juga sebenarnya logam yang sudah berhasil saya temukan. Aduh, ombaknya mantap. Udah berhasil saya temukan dan sengaja tidak saya rekam semua karena ini durasi sangat lama. Ini hampir sejaman lebih, sejam setengahan. Kemungkinan karena ini sudah lewat tengah hari huntingnya. So sekarang saya mau menunjukkan kepada Sobat Hunter benda logam apa saja yang sudah berhasil saya temukan di pantai ini. So kita lihat sama-sama di pinggir nanti. Nah ini Sobat Hunter, temuan saya di pantai tadi, logamnya sebanyak ini. Ini saya mereviewnya sudah di rumah, tadi nggak langsung mereview di pantai. Ini tadi di sana saya menemukan beberapa cincin tapi tidak ada yang perhiasan emasnya. Ini cincin-cincin monel, dapat 7 biji di dalam air dan di pinggir ini tadi menemukannya. Dan tadi gelang yang saya temukan dalam air ini ada juga nih di pinggir tadi, karena sebenarnya lama tadi saya dari banyak penggalian di pinggir juga pas sebelum selesai. Cuman karena biar durasi nggak terlalu panjang jadi nggak direkam semua. Dan koin-koinnya biasa di pantai wisata campuran, koin-koin uang 200 rupiah, 500 rupiah, dan juga ada koin-koin agak lamanya, koin 100 wayang seperti ini. Oke, mungkin untuk di video kali ini setidaknya Sobat Hunter sudah melihat ini benda-benda logam yang berhasil saya temukan tadi. Dan semoga aja di pencarian berikutnya lebih banyak logam yang berhasil saya temukan dan ada yang berbahan emas. Ini kebetulan tidak menemukan yang berbahan emas. Ini cincin juga, cincin Yuping. Tadi sampai turun-turun ke air karena sebenarnya pasir ternyata ke tengahnya lagi tebal Sobat Hunter. Walaupun ini di pinggirnya ada sedikit yang agak-agak tipis tadi penggalian sampai ke karang, tapi ke tengah-tengahnya tebal. Yang kemungkinan mungkin di sana masih banyak logam saya yakin, cuman karena mungkin nggak terdeteksi alat metal detektornya karena pasir sangat tebal saya rasa di tengahnya tadi. Jadi cuman logam-logam ini yang berhasil saya temukan hari ini, dan semoga di pencarian kedepannya kita atau saya bisa menemukan lebih banyak logam lagi. Dan untuk teman-teman yang mungkin mulai menerjuni hobi metal detecting ini, terus semangat, karena jika ada logamnya kita pasti bisa menemukannya dengan alat metal detektor. Apalagi dengan metal detektor seperti yang saya gunakan, yaitu Minlab metal detector, Minlab Equinox 800. Dia metal detektor yang sudah sangat bisa diandalkan Sobat Hunter untuk membersihkan logam di pantai-pantai wisata atau pantai tua juga darat sekalipun. Oke, mungkin untuk di video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini, dan salam dari Metal Detektor Indonesia.